Hari ini gue lagi ada di Toyota Auto 2000 Setiabudi Bandung dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit mobil elektriknya dari Toyota. Ya, berbicara soal mobil elektrik dari Toyota, betul memang Toyota tidak terlalu gencar untuk mengembangkan mobil elektriknya ketimbang mobil hybridnya. Karena di Indonesia itu beberapa mobil dari Toyota itu rata-rata hybrid ya. Kemarin yang baru keluar ada Yaris Cross, ada Corolla Cross hybrid, dan ada Innova Zenix juga hybrid. Tapi sebetulnya Toyota itu memiliki mobil elektrik dan ini dia mobilnya. Ini adalah bZ4X. Jadi seperti apa reviewnya? Stay tune terus. Untuk spesifikasi mobil ini, mungkin dia akan head to head langsung dengan Ioniq 5, meskipun memang harganya cukup beda jauh ya sama Ioniq 5. Karena mobil ini tuh dibanderol di kisaran angka 1,2 miliar. Tapi kalau Ioniq memang dia di angka 800 jutaan. Nah, perbedaannya karena gini, kalau Ioniq dia rakit di Indonesia, jadi mobil itu CKD, dan mobil ini CBU, tidak dirakit di kita, jadi benar-benar langsung datang dari luar negeri di sini ke sini gitu. Jadi itu perbedaannya, makanya kan pasti akan jauh berbeda untuk masalah perpajakannya. Tapi untuk spesifikasi sepertinya akan head to head langsung sama Ioniq 5. Oke, kalau misalkan berbicara soal mobil elektrik itu desainnya memang selalu nyentrik ya. Nyentriknya kenapa? Karena seperti datang dari masa depan, memang futuristik ya diciptakannya. Jadi di sini tidak ada grill ya. Tidak ada grill karena tidak ada mesin konvensional di sini. Lampunya LED, terus ini ada sensor-sensor parkirnya, dan ini mukanya benar-benar ya udah sih mobil listrik ya begini. Bagian samping sini, bagian sampingnya ya memang di sini mobil ini tuh SUV sebenarnya ya. Basic dari mobil ini tuh SUV, dan ini fendernya menurut gua gede banget. Karena biasanya yang namanya SUV kan fender itu tidak terlalu besar, tapi ini sangat besar sekali. Jadi sampai menutup ke sini. Ya memang dia nyambung ya ke bumper depan gitu desainnya itu. Dan ini gede banget. Gue nggak tahu ini dia mencari inspirasinya dari mana, tapi pokoknya di sini gue agak janggal aja. Tapi memang kalau misalkan warna mobilnya hitam, mungkin fender ini akan tidak terlalu terlihat. Tapi kalau misalkan kayak gini warna putih atau warna yang lainnya, itu fendernya ya terlihat besar banget gitu kan. Terus di sini ada emblem elektrik karena mobil ini elektrik dong. Spionnya ya sangat besar, dan ada blind spot monitoringnya juga. Door handle-nya suara sama body gue seneng, dan ada akses smart key-nya juga di belakang sama. Terus di bagian belakang juga sama besarnya, tapi tidak sebesar bagian depan mungkin ya. Jadi bagian belakang nih sedikit lebih kecil. Untungnya sedikit lebih kecil, dan di bawah juga masih ada ornamen lagi warna hitam doff, jadi nyambung dari over fender. Dan for information saja, mobil ini tuh berkapasitas baterainya berkapasitas sekitar 70 sekian kilowatt hour ya. Jadi sekitar ya 70, jadi mirip sama Ioniq 5 sebenarnya. Dan mobil ini juga bisa menghasilkan tenaga maksimal tuh sampai ya motor listriknya sampai sekitar 200 sekian HP ya, mungkin sekitar 204, 203 gitu. Dan torsi maksimalnya di angka 265 Nm, dan itu dialirkan ke dua roda depan tanpa transmisi apapun ya. Jadi di roda depan aja. Jadi mobil ini FWD. Memang di luar sana mobil ini ada yang all wheel drive, tapi tidak masuk ke Indonesia. Oke, itu seperti itu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ya, mobil ini two-tone ya. Jadi atasnya warna hitam, bawahnya warna putih. Ya, jadi ini kalau nggak salah tadi temen gue nyebutnya ini tuh premium color. Atasnya dia antena Molex Sharpin. Ya kalau desain di sini memang ya desainnya ya futuristik ya. Mobil listrik namanya juga ya, datang dari masa depan gitu. Tapi di sini ada yang janggal sebenarnya gue. Upper spoilernya tuh jadi di bagian tengahnya dia tidak ada ya, jadi hanya pinggirnya saja. Jadi kalau misalkan kita lihat dari samping memang nggak kelihatan sih, kalau dari sini nggak kelihatan seperti ada yang somplak sih spoiler belakangnya. Tapi kalau dari belakang sini memang kelihatan nih bagian tengahnya nggak ada. Unik sih.
Dan ini di sini nggak ada yang namanya rear wiper ya. Dan kemungkinan ini dicowak seperti ini mungkin ya, mungkin ini masih perkiraan gua aja. Jadi dia tuh kalau misalkan hujan, jadi aerodinamis ya. Jadi si angin itu mungkin bisa menyapu air di bagian kaca belakang. Kalau untuk air sih mungkin bisa ya, tapi kalau lumpur yang jadi masalah ya. Kalau lumpur kita harus ngelap sendiri ya, nggak bisa kalau misalkan ngandelin angin dari depan ya, harus dilap biar kelihatan bagian belakangnya. Ya di sini nggak ada wiper dan ini keunikan dari BZ4X nih ada di spoiler belakangnya dan di sini bentuknya juga ya seperti ini ya. Ada sedikit lagi ada spoilernya lagi kecil banget dan di sini perlampuan di sini ya udah futuristik banget ya, udah futuristik banget di sini LED bar dan segala macamnya. Dan ini ada yang namanya kamera mundur dan mobil ini memang sudah memiliki kamera 360 ya. Jadi di sebelah sana tuh ada tuh di bagian spionnya dia ada kamera, depannya kamera dan belakangnya juga ada kamera. Jadi lengkap ya untuk kamera. Di sini ada emblem BZ4X. Terus di bagian bawah reflektornya biasa aja ya. Terus di sini ada sensor parkir, dia total ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 buah sensor parkir di bagian belakang dan di bawah sini ini nyambung ya. Desain bagian bawah sininya ini nyambung ya sepertinya nih. Memang di sini dia terpotong di bagian bawahnya, tapi dia senada sama si over fendernya. Ya, SUV kali ya. Kita buka bagasinya deh. Elektrik ya. Bukan bagasinya elektrik, ya iyalah, masa iya mobil elektrik, bukan bagasinya nggak elektrik. Terus kita lihat bagian bagasinya di sini cukup luas, jadi mobil ini bisa melahap koper ukuran besar, mungkin 2 bisa masuk di sini, bisa masuk banget ya karena gede banget. Terus di bawahnya ada apa di sini? Oh ini masih ada tempat juga untuk apa namanya mungkin toolkit dan kawan-kawannya. Nah, kalau misalkan kita buka lagi di bawahnya apa? Ya betul, sini ada kunci-kunci, terus di sini ada lampu dalam bagasinya juga LED. Terus ada tirai esparator, tapi dia modelnya model tirai seperti ini. Ya memang kalau model tirai seperti ini nggak bisa ditaruh barang ya. Kalau misalkan yang apa pakai hard plastik gitu, dia bisa ditaruh barang. Paling nggak kita bisa naruh tisu. Kita tutup lagi. Dan ini tuh bisa dilipat juga kalau misalkan belum apa namanya. Kalau teman-teman pengen keluasaan bagian bagasi misalkan hanya 2 orang atau sendiri terus pengen bawa barang banyak, ini juga bisa dilipat. Dan kalau misalkan dilipat, gue pengen tahu rata lantai atau tidak dari tuasnya sebelah sini. Oke. Kalau dilipat dia flat floor ya. Iya betul. Kalau dilipat dia flat floor. Bagus. Jadi kita bisa bawa barang dengan nyaman. Kita tutup lagi dan kita tutup bagasinya. Come on. Jadi, emblemnya biru ya. Emblemnya biru elektrik ya. Jadi seperti itu untuk bagian eksteriornya. Sekarang kita bakal masuk ke bagian interiornya. Apakah bagian interiornya itu sefuturistik bagian eksteriornya? Kita lihat langsung. Agak gelap ya. Agak gelap nggak apa-apa ya. Ya memang di sini ya langsung aura dari masa depannya itu memang benar-benar terasa untuk mobil ini. Wah gila, desainnya tuh memang ya mobil listrik memang harusnya begini sih. Kita atur dulu posisi duduknya. Kalau posisi duduk di sini pasti enak ya, karena dia sudah banyak pengaturan. Jadi dan ini pengaturannya juga elektrik. Tuh, terus turun bawah. Wah, pokoknya kalau desain dashboard udah deh, gua nggak komplain karena ini keren banget. Desain dashboardnya keren dan ini juga bahannya juga oh yang ini fabric ya, gua kira kulit. Ya, ini fabric, joknya tapi kulit. Joknya kulit dan ada seperti ventilasi udara juga di bagian joknya. Dan ini desain joknya justru apa namanya? Ngelihat desain joknya tuh ini ya sporty ya. Nggak kayak SUV justru. Jadi lebih sporty seperti mobil-mobil sport kayak gitulah pokoknya. Ya, setirnya juga di sini
unik ya, setirnya unik, jarang banget ada mobil Toyota yang punya setir tuh macam ini ya bentukannya. Tapi di sini dia pengaturannya gue pengen tahu. Oh, panjang banget. Teleskopingnya panjang dan ini juga ada tiltnya. Tapi memang pengaturannya masih manual, jadi belum elektrik gitu. Andaikan dikasih elektrik mungkin jadi lebih enak lagi ya. Lebih masa depan lagi gitu. Karena mobilnya juga kan elektrik. Kita majuin dulu biar pas aja. Nah, setirnya di sini juga banyak tombol ya dan ada fitur TSS-nya juga. Di sini ada adaptive cruise control dan ada lane keeping, lane temperature assist yang gitu-gitu ada, dan ada voice command-nya juga. Jadi ini bisa jadi semi autonomous juga mobilnya. Terus apalagi yang kita bahas, trimnya di sini dia panelnya empuk-empuk ya, sini empuk, armrestnya empuk. Terus di sini ada memory seat nih, di bagian sini dekat door handle ada memory seat. Terus ada ini power window, terus lagi ini apa window lock, power door lock, electric retract dan electric mirror. Dan ini finishingnya di sini black glossy. Bawahnya ada speaker, cup holder. Bagian sebelah sini kisi AC. Nah AC-nya nih apa namanya? Beda. Biasanya kan AC itu tiduran ya, gitu kan bentuknya gini. Kalau nggak bulat gitu. Nah ini dia berdiri gitu. Kisi AC-nya itu berdiri gitu, nggak tiduran gini. Unik. Terus di bawahnya ada auto high beam, terus ada ini untuk apa namanya tombol bagasi ya. Ada tuas pembuka kap mesinnya juga. Dan ya bagian sebelah sininya nih. Ini benar-benar apa namanya ya memang ya udah gitu, ini desainnya bagus banget dan futuristik banget gitu. Dan ini tuh instrumen clusternya tuh ditaruh jauh gitu kan, jadi kita nyetir tuh agak jauh. Tapi memang ini kalau misalkan si tiltnya diangkat ya memang agak terhalang ya, kalau misalkan ini harus terbiasa pendek. Kalau gue gini masih enak ya, jadi masih terlihat jelas gitu. Tapi kalau misalkan diangkat memang agak apa namanya agak terhalang sih bagian instrumen clusternya, tapi oke lah. Kita coba hidupkan. Oh ini gede banget instrumen clusternya tuh. Layak lah mobil ini kalau misalkan dibilang 1,2 M. Lampunya LED, AC-nya langsung nyala ya kayaknya. Sini instrumen clusternya digital ya. Sini itu ada apa? TSS-nya ada ya. Ini tuh 23% lagi baterainya, tapi dia bisa ya dengan kapasitas baterai itu sekitar 70 sekian kWh. Mobil ini tuh bisa menghasilkan jarak sampai sekitar 500 km katanya ya. Jadi cukup jauh loh, karena dari sini ke Jakarta aja paling sekitar 150 km. Dan kita bisa bolak-balik tuh Bandung Jakarta ya pakai mobil ini tanpa harus mengecharge ya. Dan tempat charge-nya di mana? Gue belum kasih tahu kan, ada di sebelah kiri tadi. Ada di sebelah kiri dan itu ada aliran listrik untuk AC dan DC di situ di sebelah kiri. Tadi kita nggak sempat lihat ya, nanti gue kasih lihat. Terus di sini panel lagi. Apa namanya? Head unitnya di sini sangat besar sekali, dan ini ada apa sih, ini kompas ya. Kayak kompas gitu. Gue pengen lihat ininya ya. Android Auto, Apple CarPlay sudah ada dan bisa wireless juga di sini. Tapi di sini nggak ada home-nya sih. Ini navigasi, terus di sini ada musik, telepon yang harus sambungkan katanya device-nya. Terus ini mobil history, ya vehicle, ya data kita ya. Kita udah berjalan berapa lama atau berapa jauh. Jadi ada juga di sini informasinya. Ini untuk volume ya, volume. Dan di sini bagian bawahnya dia ada panel AC. Panel AC-nya digital dan masih tetap ada ininya nih tombol fisik, dan gue suka ya, karena kalau digital maksudnya kalau touchscreen itu agak sulit ya kita mengoperasikannya. Dan ini juga emang ini touchscreen sih. Dan di sini juga AC-nya sangat lengkap sekali. Apa namanya ini auto climate ada, rear defogger ada, front defogger ada. Terus ini ada ventilasi udara, pengaturan arah semburan, sampai joknya pun bisa ya, bisa mengeluarkan udara sejuk. Di sini ada temperaturnya nih, kita bisa atur dari sini. Oke, enak. Ini lampu hazard. Terus, nah sebelah sini nih, bagian sini juga ada beberapa tombol. Di sini tuh sebenarnya sederhana ya, jadi nggak terlalu ramai. Gue suka nih, simpel banget gitu. Sini ada electric parking brake, ada hold-nya juga. Terus di sebelah sini ada view. Oh ini kamera 360 sepertinya.
Nah, ini kamera 360, bisa digeser-geser nggak sih? Nah. Oh iya. Oh dia jadi muter gitu, memperlihatkan. Ya pokoknya gitulah. Itu kamera 360. Di sini ada eco mode, ada snow, ada traction control. Dan di sini ini untuk jadi mobil apa namanya, untuk pengaturan transmisinya gitu kan, meskipun mobil ini nggak ada transmisi sih, jadi langsung motor listrik. Dan ini motor listriknya tuh, mobil ini tuh single, karena kalau yang di luar yang all wheel drive dia double ya, depan belakang, tapi mobil ini tuh hanya di bagian depannya saja. Di sini ada R, terus ada netral dan D, dan di sini ada tombol parkir ya. Udah itu aja sih. Terus ini wireless charging, iyalah wireless charging, USB slot. Di sini di bawah juga masih ada USB-C, terus ada power outlet 12 volt. Ini ada penyimpanan juga, dan ini dikasih seperti kain apa gitu. Jadi kalau naruh barang nih nggak berisik, bagus nih. Kita tutup lagi, 2 buah cup holder, armrest. Mana tombolnya? Armrestnya ya cukup lah ya buat naruh sesuatu di situ. Bagian sini ada lacinya sih. Oh nggak ada laci ya? Nggak ada laci. Nggak ada lacinya ternyata. Bagian atasnya sini ada sun visor biasa ya, lampunya LED tapi bagus. Terus di sini ini tuh ada panoramiknya kalau nggak salah. Kita buka deh. Nah ini lampu LED untuk door. Terus ada, oh iya ini ada tombol SOS ya. Ada SOS-nya loh, gue inget sama mobil apa gitu ya. Nah kalau dibuka nih. Nah ini tuh ada panoramiknya, cuman memang di sini dia seperti ada dua ya. Di tengahnya ini dipasang partisi ya. Kalau misalkan nggak ada partisi ini mungkin jadi lebih luas lagi ininya ya, sudut pandangnya. Jadi kayak dibagi dua gitu, padahal ini satu apa namanya, satu bagian gitu kan. Cuman gara-gara di tengahnya ada partisi ini jadi seperti yang dibagi dua gitu. Oke, terus apalagi, lampunya udah. Pokoknya menurut gue nih mobil sepertinya asik ya. Not ready, power on. Ya. Ya jadi menurut gue nih sebenarnya mobil asik ya. Karena di zaman sekarang sebentar lagi kita akan digiring ke elektrifikasi ya. Banyak mobil hybrid dan juga sekarang listrik ya. Banyak juga dari brand-brand apalagi di luar udah mulai rame sama yang namanya mobil listrik gitu. Cuman di Indonesia memang infrastrukturnya memang belum ini di luar negeri ya di kita. Jadi kayak SPKLU-nya harus diperbanyak lagi, karena kalau misalkan ke daerah-daerah itu agak sulit kalau bawa mobil listrik. Kalau di kota besar sih nggak jadi masalah kalau kata gua untuk menggunakan mobil listrik ya. Karena satu kali ngecharge pun kalau sampai penuh jauh ini 500 kilo katanya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir. Ya, kita sekarang bakal coba duduk di baris kedua ya untuk mobil ini. Gimana kenyamanannya? Untuk baris kedua, ya baris keduanya di sini memang lega ya. Atasnya lega nih, kepala gue nggak ada bentok-bentoknya. Gue tinggi badannya hanya 168. Lega banget ini. Cuman memang ini biasanya nih kaki kita bisa selonjoran ke depan, tapi di sini nggak bisa masuk ke dalam. Biasanya bisa masuk tuh kakinya ke bawah jok bagian depan, dan ini lega banget. Ini ada seat back pocket, lega banget. Tapi memang di sini kalau misalkan kita duduk gini, gue nggak tahu ini lantainya yang ketinggian apa kursinya yang terlalu rendah, gue nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan pengen nyaman ya kita harus kayak agak begini gitu duduknya. Di sini memang nggak ada tonjolannya minim, dan ini sepertinya tempat baterainya di bagian bawah sini sepertinya. Jadi makanya lantainya agak sedikit tinggi gitu. Jadi kayaknya bukan kursinya yang kerendahan, lantainya tinggi karena tempat baterai kayaknya di bawah nih. Oke, bahan jok sama di belakang juga di sini Isofix, aman buat baby. Terus di sini ada armrestnya kokoh dan besar. Di sini ada phone holder, terus ini ada cup holder. Di sini ada USB-C ada 2, jadi nggak rebutan nih kalau misalkan teman-teman di belakang pengen ngecharge ya. Di sini ada kisi AC, tapi nggak ada ini ya, nggak ada pengaturan apa-apa di sini. Sederhana di bagian belakang. Headrestnya 3 dan ada lampu baca yang LED. Oke. Nah ini nih yang gue bilang nih, ada partisi ini nih. Ini jadi terbelah ya si panoramiknya. Kalau misalkan dihilangkan aja partisinya, jadi lebih luas lagi, jadi lebih enak lagi sebenarnya. Ya tapi itu balik lagi ke yang bikin ya. Gue nggak tahu dia inspirasinya dari mana.
Pokoknya dari gua mobil ini nyaman di belakangnya ya, karena lega. Kita leluasa sih kalau bawa mobilnya. Oke, good. Sekarang kita coba lihat bagian mesinnya yuk. Gue penasaran sama mesinnya. Bentuk mesinnya kayak gimana sih gitu. Yuk. Enteng ya. Gue kira bakal berat loh. Tapi ternyata nggak terlalu berat nih. Ini menurut gue ini terbilang enteng sih kap mesinnya. Ini diputar dan masuknya kemana? Kemana masuknya, ke sini kayaknya. Nah, ya, ruang mesinnya sudah dicat pasti, atasnya juga sama, ada peredamnya juga, dan ini motornya nih, ini mesinnya. Ya, mesin ini tuh mesin listrik yang bisa menghasilkan tenaga sampai sekitar 200 sekian HP. Jadi mirip ya, mungkin sekitar 204, mungkin 203, 204 HP, dan torsinya itu torsi maksimal ya di angka 265 Nm, dan itu disalurkan ke dua roda depan tanpa transmisi apapun ya. Dan baterainya yang tadi gue bilang juga, di baterainya juga sekitar 71 kWh ya. Jadi kalau misalkan ngecharge ya paling enggak, kalau di rumah biasanya berapa watt sih? 7000 ya, 7000 watt ya, bisa seharian. Enaknya sih di SPKLU, kalau di SPKLU kan bisa lebih cepat karena dia ininya banyak lagi. Maksudnya wattnya lebih besar, bahkan bisa puluhan ribu watt ya. Dan mobil ini juga kayaknya bisa sampai 150.000 watt ya untuk pengecasannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang mobil elektriknya dari Toyota. Ini adalah Toyota bZ4X. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.